kalau dalam keadaan yang baik. Nah, pagi hari ini masih live streaming, masih melalui YouTube. Kita mau sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Yuk kita angkat satu pujian, Bless the Lord of my soul. Bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu. Kalau kami boleh sama-sama beribadah melalui YouTube, Tuhan, Kau memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir sehingga semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami, atas setiap anugerah yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik, kita sudah tadi menyembah nama Tuhan. Sekarang kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian, Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam pencobaan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam pencobaan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam pencobaan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik.
dalam Tuhan Yesus, dan kita semua adalah anak Raja. Amin. Amin. Oke, kalau begitu adik-adik, mari adik-adik sebelum kita menerapkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian kesayanganmu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak kami. Biarlah urapi Tuhan kakak kami supaya diberikan hikmat yang daripada-Mu. Dan kami yang mendengarkan di rumah, biarlah urapi Tuhan pendengaran kami, urapi hati kami, urapi pikiran kami, supaya apa yang kami dengar itu menumbuhkan suatu pertumbuhan rohani yang baik dalam rohani kami, sebagai makanan yang baik dalam rohani kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpinlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak kami dari awal sampai kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan percaya, katakan amin. Baik adik-adik, kesempatan pagi hari ini kami ingin adik-adik mendengar cerita tentang saudara Adam dan Hawa. Betul nggak adik-adik ya? Atau belum pernah sama sekali? Nah, bahan cerita firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 16 ya. Nah, cerita singkatnya ya itu tentang Adam dan Hawa. Dia tidak menjelaskan kisah penciptaan ya adik-adik ya. Pada saat itu Tuhan menciptakan manusia ya, yaitu bernama Adam dan Hawa. Nah, pada saat itu mereka berbuat dosa sehingga mereka diusir dari Taman Eden akibat melanggar perintah Tuhan adik-adik. Dan mereka berdua ya, sepasang kekasih ini ya, mereka sebagai ayah ibu, sebagai suami istri ya, mereka harus bekerja mencukupi kehidupan mereka sehari-hari dengan bekerja keras ya. Nah adik-adik, selanjutnya Tuhan memberikan ya Adam dan Hawa 2 orang anak laki-laki. Nah yang pertama diberikan bernama Kain, yang kedua bernama Habel ya. Jadi dua-duanya adalah anaknya laki-laki ya. Pekerjaan Kain adik-adik sehari-hari menjadi seorang petani, menanam segala jenis
pekerjaannya adalah menjadi gembala, berternak, memelihara kambing dan domba. Nah, adik-adik gimana? Di rumah kalian bersaudara, di sini siapa yang punya kakak atau adik-adik ya, atau punya saudara sepupu ya, yang tinggal satu rumah. Nah, di rumah kalian pasti punya pekerjaan yang sudah diatur sama ayah ibu kalian masing-masing, betul? Ada yang tugasnya nyapu, ngepel, mungkin cuci piring, lap kaca ya, bekerja bersama-sama ya. Tetapi lain untuk Kain dan Habel ini sebagai kakak beradik, sebagai bersaudara, mereka itu ya tidak bisa kompak ya, tidak bisa bersahati ya. Karena apa? Ada kecemburuan ya di hati Kain terhadap adiknya, yaitu Habel ya. Kisah selanjutnya adik-adik dengarkan baik-baik ya. Suatu hari Kain dan Habel ingin mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Nah, waktu dulu adik-adik, cara memberi persembahan yaitu dengan membangun mezbah ya, membangun tempat untuk korban bakaran. Jadi pada saat itu Kain ingin membangun mezbah, tetapi sayangnya Tuhan tidak mengindahkan, tidak menerima persembahan Kain. Adik-adik yang terkasih, dalam kisah ini Habel juga adiknya itu turut mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya yang gemuk, yang penuh dengan lemak ya. Waduh, pokoknya bagus deh ya, kambing dombanya yang tambun, yang gede ya. Makanya Tuhan senang. Akhirnya Tuhan memilih persembahan si Habel daripada Kain ya. Korban persembahan Habel diterima Tuhan. Adik-adik, kakak jelaskan sedikit ya mengenai korban bakaran. Persembahan yang dimaksud adalah bukan karena besar kecilnya jumlah persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi bagaimana cara kita mempersembahkan korban tersebut dengan cara yang benar. Kalau dulu korban bakarannya mau berbentuk tanaman buah-buahan, atau bentuknya binatang, kambing domba, itu harus dibawa dalam bentuk korban bakarannya itu dibakar ya di suatu tempat mezbah ya. Tapi kalau sekarang adik-adik, korban bakaran yang dimaksud adalah persembahan hati kita, sikap hati kita berdoa dengan cara yang benar. Korban bakaran yang selanjutnya dimaksud apa? Ya, bisa dikatakan dengan memberikan persembahan berupa rupiah yang kita punya. Contoh kalau kita ibadah abi ya ke gereja, pasti dikasih uang kolekte sama papa mama, uang persembahan ya, mau 5.000, mau 10.000 atau 2.000. Nah, cara persembahan yang benar bagaimana memberinya adik-adik? Bukan dikuel-kuel sampai lecek ya, atau memberi uangnya bentuknya usang, jelek, kumel ya. Itu bukan persembahan yang terbaik. Persembahan yang terbaik itu diberikan persembahan dengan cara yang benar ya, uangnya rapi ya, dilipat dengan baik, dan hatinya dipersiapkan dengan penuh ucapan syukur. Itulah persembahan korban bakaran dengan cara yang benar. Sudah paham ya adik-adik ya? Oke. Nah, selanjutnya karena persembahannya si Kain ini tidak disukai Tuhan ya, Kain menjadi sangat marah, mukanya muram, manyun ya, cemberut ya, dia penuh dengan kegeraman ya adik-adik ya, karena ada rasa iri, cemburu kepada si adiknya itu. Kenapa adiknya itu si Habel malah dia berpikir gini, kok malah adikku yang diterima persembahannya sama Tuhan, padahal aku juga sudah memberi yang terbaik kepada Tuhan ya. Mungkin dia berkata dalam hatinya demikian. Nah, adik-adik hati-hati ya, kalau kita manyun, cemberut ya, terus marah-marah ya, ada yang sedang mengintip kita ya. Siapa namanya? Iblis, setan yang sedang mengintip anak
siapa yang sedang marah-marah, siapa yang sedang malu, siapa yang sedang cemberut, ya. Nah, akhirnya adik-adik, Tuhan bertanya kepada Kain, "Hai Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau. Tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Yang dimaksud adik-adik yang tadi, ya, dosa sudah mengintip di depan pintu dan menggoda. Kalau kita tidak jaga hati adik-adik, maka godaan setan itulah yang akan berkuasa di hati kita, ya. Lalu Kain mengajak Habil adiknya itu. Pergi kemana adik-adik? Ya, diajak adiknya bermain di padang, ya. Katanya begini, kata si Kain, adik-adik, "Dik, yuk kita main yuk di padang." Si Habil tidak menolak adik-adik ajakan kakaknya itu. Bahkan si Habil tidak sama sekali curiga akan niat jahat di hati kakaknya itu oleh karena terbakar api cemburu adik-adik, ya. Akhirnya adik-adik, si Habil pun mengikuti langkah kakaknya itu untuk menuju ke padang, ya. Ngapain adik-adik mereka berdua? Ingin bermain-main. Itu tujuan Kain. Tapi ternyata bukan bermain-main adik-adik. Seperti misalnya kalian main di lapangan itu, main layangan, ya, atau main bola. Tetapi kenyataannya tidak dilakukan seperti itu adik-adik. Nah, ketika mereka ada di padang, ya, si Kain dan Habil sudah ada di padang. Tiba-tiba, ya, si Kain pukul si Habil adiknya itu sampai dia rebah tumbang kesakitan. Lalu apa adik-adik? Ya, waktu Habil tidak berdaya lagi dipukul oleh kakaknya, si Habil pingsan, lemah tak berdaya. Akhirnya bukannya diselamatkan, ditolong adik-adik, malah dibunuh sama kakaknya. Jahat ya adik-adik, ya, si Kain itu, ya. Jangan ditiru ya adik-adik. Nah, lalu ketika Habil sudah dibunuh oleh kakaknya, datanglah firman Tuhan kepada Kain. Begini bunyinya, "Di mana Habil adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Emang aku penjaga adikku?" Terus firman Tuhan bertanya lagi kepada Kain, "Kain, apa yang telah kau perbuat ini? Lihat, darah adikku berteriak kepadaku dari tanah." Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya, untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Meskipun begitu adik-adik, Tuhan tetap mengasihi Kain. Tuhan berjanji tetap akan menjagai Kain, walaupun Kain sudah berbuat jahat. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di Nod, di sebelah timur Eden. Nah, adik-adik, tadi itu cerita tentang kakak atau saudara yang jahat. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sebagai kakak atau adik atau saudara yang baik atau jahat? Nah, pilih mau baik atau jahat, ya. Apakah kalian seperti kakak yang ada
di gambar ini nih ya, suka isengin adiknya. Lihat deh, masa adiknya di mukanya dicoret-coret ya, karena saking isengnya. Siapa di sini suka iseng? Ayo acungkan tangan ya. Walaupun Kade tidak lihat, tapi Tuhan lihat ya, yang masih suka iseng ya, jahilin teman-teman atau saudaranya atau kakaknya atau adiknya ya. Atau seperti yang ini nih adik-adik, suka berantem, jambak-jambakan, waduh ya, cakar-cakaran ya, gigit-gigitan, ya, banting-bantingan, pak, waduh ya, gawat adik-adik kalau sikap kita seperti ini. Suka saling menyakiti, saling membalas ya. Atau yang seperti ini nih adik-adik, tonjok-tonjokan, pak ya, waduh serem adik-adik. Kalau udah tonjok-tonjokan bisa benjol, bisa luka, bisa biru-biru ya. Wah, kalau begitu adik-adik, janganlah kita seperti itu ya. Kalau kita lakukan seperti itu bisa membahayakan diri kita atau orang lain ya. Ingatlah firman Tuhan tadi, kalau kita marah dan tidak bisa menguasainya, maka dosa mengintip setiap kita, dan siap-siap dosa itu masuk dalam hati kita. Setelah masuk, siapa yang berkuasa atas kita adik-adik? Si iblis. Dan si iblis akan menindas kita lewat dosa yang kita perbuat ya. Apakah kalian mau begitu? Tentu saja tidak ya. Anak-anak Abi Perasim adalah anak-anak yang smart, anak-anak yang baik, anak-anak yang hebat, anak-anak yang takut akan Tuhan ya. Lihat gambar ini adik-adik ya. Yang ini dong baik ya. Kakak adik saling menyayangi ya, berpelukan mereka ya. Arti berpelukan itu berbicara kasih sayang. Tadi mau tanya, siapa yang mau sayang sama kakak atau adiknya atau saudaranya? Entah saudara sepupu sekalipun itu, siapa yang mau sayang? Nah, kakak lihat dari jauh ya. Ya, saya percaya walaupun lihat akun YouTube ini, kalian di rumah kita mau saling menyayangi. Amin. Ya, saling menyayangi kakak beradik, saudara demi saudara, kita saling menyayangi ya. Jadi adik-adik dengar baik, kalau kita saling menyayangi, karena itulah yang dikehendaki Tuhan Yesus ya. Ingat bahwa waktu kita hidup rukun, maka berkat tercurah ya. Berkat tercurah seperti embun dari Gunung Hermon mengalir ke Bukit Sion. Asik kan adik-adik? Hidup rukun, damai, dan penuh sukacita ya. Nanti kalian baca di rumah Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Oke adik-adik, sebelum mengakhiri cerita firman Tuhan, Kade rindu mengajak kalian menyanyikan sebuah pujian ya. Ikuti Kade bersama-sama, dan Kia yang memainkan musik ya. Lantunan musik ini biarlah akan membawa sesuatu yang baru buat kita tentang hidup rukun ya. Judul lagunya adalah Oh Betapa Indahnya. Ikuti Kade ya, kakaknya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya
indahnya, oh betapa indahnya, oh betapa indahnya. Oke adik-adik, betapa indahnya hidup rukun bersama. Sebagai ayat penutup dan dijadikan ayat mas ya buat kalian semua di rumah, ya bisa dijadikan ayat hafalan 1 Yohanes 4 ayat 21 sebagai pendukung firman Tuhan, cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Bunyinya adalah 1 Yohanes 4 ayat 21. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Tuhan, ya, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ya, dengar baik, barang siapa mengasihi Tuhan Yesus, dikatakan bahwa kita harus mengasihi saudara kita, ya, baik saudara kandung, kakak beradik maupun saudara sepupu, siapapun itu, ya, karena kita adalah satu di dalam kasih Kristus. Oke adik-adik, pejamkan mata, kita berdoa bersama-sama, kita akhiri cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Pejamkan mata, bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih puji syukur kepadamu Tuhan. Firman Tuhan sudah disampaikan ya Bapa dengan tema saudara yang jahat. Banyak pembelajaran yang kami dapatkan Tuhan mengenai Kain dan Habil. Kami rindu Tuhan kehidupan kami tidak seperti Kain yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan api cemburu dan niat yang tidak baik. Biarlah Tuhan kami tidak Tuhan melakukan seperti yang Kain lakukan, tapi biarlah kami menjadi anak-anak Kristus, anak-anak Tuhan yang manis, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang punya kasih kepada sesama manusia. Biarlah Tuhan ajarkan kami Tuhan mengasihi baik saudara-saudara kami, ayah ibu kami Tuhan, teman-teman kami, siapapun itu Bapa, karena itulah yang dikehendaki Tuhan, supaya kami tetap hidup rukun dan penuh dengan sukacita, selalu wajah berseri berbagi kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan yang telah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, kami akan beroleh kekuatan yang baru dan kami akan belajar Tuhan untuk selalu hidup penuh dengan kasih. Inilah yang menjadi doa kami. Tutup bungkus setiap kami Tuhan, kakak-kakak Abi, orang tua kami, dan kami Tuhan, anak-anak Abi Perazim, dengan kuasa darah Yesus yang berkuasa. Jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan COVID-19. Jauhkan dari Tuhan segala mara bahaya dan malapetaka, supaya kami tetap hidup di dalam perlindungan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur dan kami selesaikan ibadah Abi pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Shalom adik-adik. Puji Tuhan adik-adik, kakak yakin dan percaya adik-adik pasti sangat diberkati oleh firman yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Nah adik-adik, sekarang ibadah kita mau selesai. Kakak mau mengingatkan kembali, jangan lupa minggu depan ya, tidak bosan-bosan kita sama-sama beribadah melalui akun YouTube kita. Jangan lupa videonya di like, di komen, dan jangan lupa di subscribe adik-adik. Juga kalau mau memberikan persembahan bisa melalui transfer ke rekening yang ada di layar handphone adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita mau angkat satu pujian Bapak terima kasih dan nanti dilanjutkan oleh doa berkat. Shalom adik-adik. Ya, pagi hari ini kita sudah beribadah. Om Jun percaya adik-adik sudah diberkati dengan pujian, dengan firman oleh kakak-kakak. Dan kita akan tutup dengan doa rasuli.
Mari kedangkan tangan kita, tangan adik-adik dua-dua di hadapan Tuhan. Mari arahkan hati kita akan terima berkat dari Tuhan. Sekarang demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat, rahmat, anugerah yang sempurna dari Bapa di surga, cinta kasih, kebenaran, kehidupan, kelimpahan dari Tuhan Yesus Kristus, bersama persekutuan Roh Kudus, tinggal tetap atas hidup adik-adik, mulai pagi hari ini, sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati kita berkata, amin, 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 amin. Ibadah sudah selesai dan kita akan berjumpa minggu depan. Ya, tetap jaga kesehatan adik-adik, tetap belajar yang sungguh-sungguh dan sampai minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.